Video ini viral tentang ratusan warga mengarak kepala desa terpilih di mana para pendukungnya meneriakkan yel-yel duit ora payu atau uang tidak laku. Apakah Anda sudah menonton video itu? Jika belum, saya akan menayangkan di sini. Dalam video yang beredar di media sosial itu, juga dibarengi tulisan yang menyatakan bahwa pihak lawan telah membagi-bagikan sejumlah uang. Jumlahnya cukup fantastis, hingga ratusan ribu per orang. Pemilihan lurah di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dimenangkan oleh Gus Faruk, adik sepupu Gus Baha. Lawannya bagi-bagi uang 700 ribu per kepala. Uang nggak laku, warga desa bisa menilai kredibilitas calon lurah meskipun diiming-imingi uang. Warga menyambut antusias lurah terpilih dengan yel-yel, duit ora payu, duit ora payu, duit ora payu. Itu artinya uang nggak laku. Uang nggak laku. Semoga ini menginspirasi semua warga 62 untuk bersikap yang sama di tahun 2024. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Demikian kutipan dalam video yang berantai menyebar di aplikasi pesan media sosial. Tentu saja, ini kabar baik, menjadi semacam bukti bahwa masyarakat tidak membutuhkan uang dalam menentukan pilihan. Masyarakat menginginkan perubahan dibanding hanya sekadar mendapatkan uang. Oleh karena itu, jangan lagi menilai kontestasi politik diwarnai hal-hal yang bersifat pragmatis dan kapitalis. Tidak semua masyarakat memilih figur secara transaksional. Masih banyak orang yang menentukan pilihan berdasarkan kualitas kepribadian dan keteladanan. Saya kira Partai Buruh sudah membuktikan hal itu. Karena saya berada di dalam partai ini, setidaknya saya tahu dengan apa partai ini digerakkan. Mesin partai digerakkan secara gotong royong, bersama-sama, sokong menyokong, bukan berasal dari gelontoran dana cukong. Di sini kebersamaan menjadi kunci, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah rahasia di balik sukses Partai Buruh bisa bertahan hingga sekarang. Bisa memenuhi ketentuan yang digariskan oleh undang-undang untuk sebuah partai politik bisa ikut pemilu. Memiliki kepengurusan di 100% provinsi, minimal 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, serta diwajibkan memiliki keanggotaan yang berjumlah 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Tentu saja itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kekuatan yang besar, dibutuhkan anggaran yang besar, dibutuhkan jaringan yang luas untuk bisa memenuhi semua itu. Dan nyatanya, tanpa cukong, Partai Buruh bisa melakukan itu. Itu artinya apa? Itu artinya kerja-kerja basis, kerja-kerja bersama, kerja-kerja solidaritas, kerja-kerja kolektif menjadi bagian penting yang dihidupkan, yang kemudian mengisi hari-hari dari Partai Buruh. Sekali lagi saya ingin bilang bahwa struktur itu dibangun dengan mengandalkan organisasi gerakan rakyat yang tergabung di dalam Partai Buruh. Tidak ada cukong. Semua patungan untuk menghidupi organisasi dan menggerakkan roda partai. Mereka yang memiliki kelebihan rezeki menyumbang uang. Yang tidak punya pun tidak perlu berkecil hati. Mereka bisa menyokong dengan tenaga. Di dalam serikat buruh, serikat petani, dan organisasi gerakan rakyat lainnya, hal ini sudah terbiasa dilakukan. Budaya iuran untuk membangun organisasi bukanlah sesuatu yang baru. Dengan kata lain, saya mau mengatakan, tidak semuanya dilakukan dengan money politik. Ada banyak contoh tentang hal itu. Di Peru, kita mengenal Pedro Castillo. Dia menjadi presiden terpilih Peru usai resmi memenangkan putaran kedua pemilihan umum di negara itu. Ini sekaligus memantapkan langkah anak petani miskin untuk bisa masuk dalam panggung politik. Castillo disebut menjadi presiden pertama Peru yang berasal dari kalangan menengah ke bawah dan tanpa memiliki hubungan serta koneksi dengan para elit pemerintah. Ini keren. Mimpi bahwa orang kecil bisa menjadi penguasa, mimpi bahwa orang kecil bisa menjadi bagian penting dalam pemerintahan, dalam pengambilan kebijakan, bukanlah mimpi yang utopis. Mimpi yang bisa dibuktikan, mimpi yang bisa diwujudkan. Castillo merupakan anggota Serikat Buruh sayap kiri. Namanya tidak dikenal sampai kemudian dia memimpin demonstrasi besar-besaran yang meminta agar pemerintah menaikkan upah buruh. Castillo lahir dari keluarga petani di Puna, desa kecil yang terletak di kawasan bersejarah Cacamarca. Di sana, ia tumbuh besar hingga meniti karir sebagai guru selama 24 tahun. Semasa kecil, Castillo tumbuh besar dengan terbiasa membantu orang tuanya bertani. Ia bahkan harus berjalan kaki beberapa kilometer setiap hari untuk ke sekolah. Dalam pidato di hari pelantikannya, Castillo mengatakan, ini adalah pertama kalinya negara ini akan diperintah oleh seorang petani, seorang yang termasuk dalam kelas tertindas.
Di Indonesia, dalam 1-2 kali pemilu terakhir, kita bisa menyaksikan bagaimana serikat buruh memberikan dukungan kepada kader-kadernya untuk ikut dalam pemilu. Dan bisa dikatakan itu berhasil. Beberapa di antara mereka ada yang duduk sebagai anggota DPR, baik di daerah maupun di pusat. Itu artinya, tidak ada yang tidak mungkin bagi kelas pekerja ketika semuanya dikerjakan bersama-sama. Ini persis seperti semboyan yang sering kita pekikkan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Pada akhirnya, ini menjadi semacam oase bagi kelas pekerja, orang-orang yang tidak memiliki modal finansial yang besar untuk terjun ke gelanggang politik. Bagaimanapun, yang kita tawarkan adalah perubahan, bukan bagi-bagi uang sogokan menjelang hari pemilihan. Teman-teman, inilah saatnya bagi kita untuk mengakhiri kecurigaan pada rakyat. Bahwa selama ini banyak orang mengatakan kalau ingin menang dalam sebuah pemilihan umum, maka harus membagikan uang. Kalau ingin menang dalam sebuah kontestasi politik, maka harus menyebarkan duit. Saya kira itu tidak sepenuhnya benar. Bahwa masih banyak orang yang tidak mau merendahkan harga dirinya dengan sejumlah uang untuk menentukan pilihannya. Saya kira mengakhiri kecurigaan kepada rakyat bahwa mereka akan memilih berdasarkan uang itu adalah sebuah penghormatan kepada rakyat. Sebuah pengakuan bahwa daulat itu ada di tangan rakyat. Mereka lah yang akan menentukan dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan kejenihannya dalam memandang. Oleh karena itu, kampanye tidak ada money politik itu sesungguhnya adalah kampanye yang perlu kita dorong. Dan saya kira Partai Buruh percaya dengan itu. Itulah sebabnya partai kelas pekerja yang disokong oleh organisasi rakyat ini berpandangan bahwa kerja-kerja politik adalah kerja-kerja harian. Kerja-kerja untuk memikat hati rakyat bukan dilakukan pada hari H, pada saat pencoblosan, dengan melakukan serangan fajar, membagi-bagikan amplop kepada para pemilih. Tapi kerja-kerja politik adalah kerja-kerja yang berdenyut, hidup, dan senafas dengan apa yang dilakukan oleh rakyat. Ada serikat petani dalam partai politik yang saban hari bergulat dengan kehidupan para petani. Ada serikat buruh di dalam partai ini yang setiap hari berkutat pada kepentingan para buruh. Membela mereka yang di PHK, mengadvokasi mereka yang tidak dibayar upahnya, mendorong agar jaminan sosial bisa diwujudkan, dan kemudian melakukan beragam cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada organisasi perempuan di partai ini. Organisasi yang setiap hari mengawal, memastikan perempuan tidak dilecehkan, tidak dihinakan, dan bisa disetarakan. Ada organisasi pemuda, mahasiswa di partai ini. Organisasi yang saban hari berkutat dalam kerja-kerja kolektif bersama dengan rakyat, bersama dengan kaum muda. Ini tentu saja menjadi bagian penting begitu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kerja-kerja politik sejatinya adalah kerja-kerja untuk memperkuat agenda-agenda perubahan. Jadi sangat aib kalau kemudian pemilihan hanya dimaknai dengan membagi-bagikan uang. Karena pemilihan umum sejatinya adalah ruang di mana rakyat punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Pemilihan umum adalah etalase untuk memperlihatkan kerja-kerja partai selama 5 tahun terakhir. Ketika pemilihan umum berbasiskan transaksi, maka jangan heran kalau usai pemilihan, rakyat akan dipunggungi dan mereka yang terpilih akan berjuang untuk mengembalikan modal.